Halo teman-teman, makasih sudah datang kembali mata kuliah konstitusi. Sambil nunggu-nunggu teman-teman yang lain, jangan lupa ngisi absensi terlebih dahulu ya. Halo Iza, halo Titin. Sambil menunggu teman-teman, kita akan menjelaskan kembali masalah konstitusi. Tapi kita, Holil, halo Holil. Kita tunggu teman-teman yang lain, Holil ya. Maka kemudian teman-teman kalau kita bicara konstitusi tadi itu, kan kita bicara wilayah. Nah, wilayah kemudian kita bicara warga negara, yang mana warga negara harus warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Maka kemudian warga negara Indonesia kan dia harus yang jadi presiden adalah warga negara Indonesia asli, teman-teman. Warga negara Indonesia asli. Dan dia kemudian banyakan adalah orang yang pribumi di situ. Kemudian sistem pemerintahan kita sebagai negara republik. Maka kemudian setelah kita bicara republik muncul kemudian karena di konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 kita menerangkan tentang bentuk negara kita adalah republik, maka kemudian setelah ada perjanjian dengan Belanda muncul kemudian kesepakatan yakni bentuk sebagai negara serikat. Wujud dari bentuk negara serikat karena akibat perundingan dari Belanda muncul kemudian kesepakatan sebagai Republik Indonesia Serikat. Akibat dari Republik Indonesia Serikat, teman-teman, iya Ike, Pak nanti streaming ini masuk IGTV, ya masuk Ike bisa cek di IGTV saya kok. Saya share kembali nanti Ike saya kembalikan ke materi kita ya Ike ya. Waalaikumsalam Mas Aziz, welcome Mas Aziz. Halo, sudah ngopi belum Mas Aziz? Salam ke orang tuanya di rumah Mas Aziz ya. Mohon maaf, waktu 1 jam saya habis. Entah saya kalau siang-siang gini senang kalau diskusi sama teman-teman gini. Walaupun kita nggak bisa face to face karena akibat pandemi COVID-19, mudah-mudahan tidak mengurangi kedekatan kita atau semangat kita untuk belajar konstitusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan seperti itu. Walaupun cuma via live streaming. Mas Altaf, halo Mas Altaf. Mudah-mudahan walaupun ini Mas Altaf Mega walaupun kita cuma live via IG tidak mengurangi semangat kita belajar gitu loh. Kembali pada materi konstitusi teman-teman ya. Kemudian bentuk kita kan negara republik. Kemudian ada kesepakatan dengan Belanda. Setelah ada kesepakatan dengan Belanda, bentuk negara kita itu dari republik menjadi Republik Indonesia Serikat. Setelah Republik Indonesia Serikat, Mas Hamid, Republik Indonesia Serikat dampaknya adalah konsekuensi logisnya adalah konstitusinya juga dirubah. Dengan bentuk konstitusinya apa teman-teman? Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang disebut adalah konstitusi RIS karena bentuknya Republik Indonesia Serikat, maka kemudian diganti itu dengan sebutan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai 1950 Aziz. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap dijalankan, Altov. Dan kemudian setelah itu, teman-teman, penjalanan tadi itu diganti kembali pada tahun 1950 dengan bentuk sebagai Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. Konstitusinya diubah dan Aris. Maka UUDS 1950 sampai dengan Undang-Undang Dasar 1959 tadi, 59 akibat karena gini teman-teman. Kan bentuk negara kita dari negara Republik Indonesia NKRI dirubah menjadi negara atau Republik Indonesia Serikat yang bentuk negara-negara bagian. Maka akibat dari UUDS 1950 kan kita tahu, bahasanya kita bicara konstitusi, bicara masalah kewenangan lembaga negara. Lembaga negara pun berubah. Yang dulu Pak Karno sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan diganti. Pak Karno sebagai presiden, iya. Tapi yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Yang memilih Perdana Menteri siapa? Konstituante. Konstituante dipilih dari siapa teman-teman? Dari pemilihan umum. 1955. Kita dari tahun 1950, dari tahun 1990 sampai 1959, kita menerapkan sistem parlementer kabinet. Pak Karno cuma sebagai presiden, tapi yang menjalankan pemerintahan sebagai kepala negara itu adalah Perdana Menteri.
Dasarnya dari mana Pak Basuki? UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Maknanya teman-teman, kalau merubah konstitusi, bagi juga merubah norma-norma dasar yang ada di suatu negara, teman-teman. Ternyata penjalanan kita dengan sistem parlementer kabinet tadi itu, ada namanya negara bagian Sumatera, negara bagian Jawa Timur, negara bagian Borneo, tidak berjalan bagus. Karena apa? Praktik ketatanegaraannya. Maaf. Karena praktek ketenagaraannya teman-teman, jadi Perdana Menteri cuma 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, belum 1 tahun udah ganti lagi, belum 1 tahun udah ganti lagi. Hal itu teman-teman berdampak pada pemerintahan kurang efektif di situ. Masyarakat kemudian kurang begitu setuju dengan adanya sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat itu. Maka Pak Karno mengungkapkan dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, Mas Altof tahu nggak apa itu dekret Presiden 5 Juli 1959? Teman-teman ada yang tahu mungkin dekret Presiden isinya apa? Dekret Presiden itu, ini saya bacakan. Pak Karno membuat keputusan dengan dekret Presiden tahun 1959, tanggal 5 Juli itu isinya adalah pertama tentang menetapkan pembubaran konstituante. Maka konstituante itu kayak DPR teman-teman. Waktu itu ada DPR, ada konstituante. Yang milih Perdana Menteri ada konstituante. Jadi perwakilan dari daerah-daerah namanya konstituante. Pak Karno melalui dekret 5 Juli 1969 membubarkan konstituante teman-teman. Konstituante dibubarkan oleh Pak Karno. Maka maknanya apa? Perdana Menteri dihilangkan. Berdasarkan dekret ini ya. Ini sejarah kita teman-teman. Sistem parlementer dibubarkan. Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Membubarkan konstituante. Kemudian isi dari dekret ini teman-teman menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari ini tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian setelah pembubaran konstituante, isi dari dekret itu yakni UUDS tidak dijalankan lagi, diganti kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Maka maknanya apa? Perdana Menteri tidak ada. Negara bagian tidak ada. Ada hubungan pusat dan daerah itu seperti provinsi dan kalau dulu kan ada negara-negara bagian. Gara-gara negara bagian teman-teman, ini sejarahnya gini. Politik adu domba dari Belanda itu dengan adanya konstituante dan juga Perdana Menteri dan kemudian di situ ada pembagian antara negara-negara bagian, ada negara bagian. Gara-gara negara bagian tadi kemudian, karena Indonesia sudah merdeka, ternyata itu cara politik Belanda untuk menguasai Indonesia kembali dengan memecah belah. Maka negara-negara bagian itu banyak semua dikuasai oleh bangsa Belanda. Negara bagian, cuma ada satu negara bagian yang tidak dikuasai oleh Belanda. Di mana Pak Basuki adalah daerah istimewa Yogyakarta. Semua dikuasai oleh Belanda pada tahun 1959 itu. Maka kemudian ada satu negara bagian yang tidak dikuasai oleh Belanda. Apa itu teman-teman? Yakni daerah istimewa Yogyakarta. Sejarah kemudian daerah istimewa Yogyakarta itu, dia kan negara nggak punya uang. Karena dikuasai oleh Belanda. Maka Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu memberi utangan pada Pak Karno untuk mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 ini sejarahnya teman-teman. Maka Indonesia berhutang pada Yogyakarta. Maka kalau bilang Yogyakarta istimewa, memang istimewa sebenarnya teman-teman. Istimewa karena kita juga berhutang pada Yogyakarta. Setelah itu ada dekret ini, Pak Karno melalui bantuan dari Yogyakarta kembali pada Undang-Undang Dasar semua dikuasai oleh Pak Karno dan kemudian adalah negara-negara bagian yang dikuasai oleh Belanda dibumpas habis. Dan itu kemudian kita lebih kuat kembali teman-teman dengan adanya itu. Itu sejarahnya teman-teman. Selanjutnya adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan daerah dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan akan diserahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka kemudian setelah ada dekret 5 Juli 1969 ini, Silviana, Pak Karno kemudian membentuk DPR, konstituante dibubarkan, dan waktu UUDS itu DPR ada, konstituante ada. Setelah dekret ini Silviana, dekretnya itu kemudian Silviana konstituante dibubarkan
dibentuk lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Isinya MPR siapa? Perwakilan dari daerah dan juga DPR dan juga Dewan Pertimbangan Agung. Maka MPR itu dari Pak Karno, Silviana, dari Pak Karno. Berbentuk negaranya tidak ada. Tapi kelemahan dari Pak Karno dekret itu yakni Pak Karno kemudian adanya Nasakom. Nasakom itu nasionalis, agamis dan komunis gitu loh. Itu Nasakom itu yang kemudian kayak pukulan balik ke Pak Karno karena ada Pancasila yang ada agama. Kok kenapa harus Pak Karno melindungi komunis? Itu yang membuat apa namanya waktu itu adalah gerakan non blok sebenarnya kan. Pak Karno gerakan non blok niatnya agar Indonesia bisa bebas aktif dengan gerakan non blok. Maka Pak Karno niatnya merangkul, kalau saya berpendapat mungkin saya salah ya. Yang saya tangkap adalah Pak Karno itu ingin merangkul semua negara Konferensi Asia Afrika itu dengan bentukan negara non blok Konferensi Asia Afrika itu. Dan Pak Karno mencetuskan tentang setelah dekret itu adalah Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Tapi masyarakat Indonesia kurang setuju dengan bentukan komunis tadi, teman-teman. Kurang setuju dengan komunis. Maka kemudian adanya partai komunis itu yang pada tanggal itu ya, G30 SPK itu dampaknya yang terberat. Dan kemudian ada Pak Karno kena dampak politik oleh masyarakat. Sejarah kita seperti itu, teman-teman. Maka hari ini PKI termasuk organisasi terlarang di Indonesia. Oke, saya jawab pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman. Kalau teman-teman bertanya materi saya yang kedua ini, teman-teman bisa langsung menulis atau bisa tulis di WA grup juga bisa. Saya cek juga di WA teman-teman. Kalau teman tanya, silahkan. Dari Silviana Ridwan, Assalamualaikum Pak, maaf, saya mau bertanya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana akibat. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding, Silviana. Final dan mengikat. Final and binding. Maka kemudian Mahkamah Konstitusi sering bisa dimaknai sebagai politik hukum legislatif. Politik hukum yudikatif, pembuat undang-undang dari pihak yudikatif. Kalau DPR sebagai politik hukum legislatif, sedangkan MK sebagai politik hukum yudikatif. Putusan MK itu setara dengan undang-undang. Betul? Ya, nyambung gak Silviana? Putusan MK itu sama dengan undang-undang karena final and binding, Silviana. Putusan MK itu final dan mengikat, maka kemudian MK itu adalah final and binding. Maka kalau final dan mengikat, maka sama halnya dengan undang-undang. Putusannya sama dengan undang-undang. Apalagi MK sebagai penafsir tunggal konstitusi. Hakim MK itu sebagai penafsir tunggal konstitusi, Silviana. Kalau seperti itu bagaimana putusan MK? Putusan MK itu sebagai produk hukum yang mana harus ditaati. Tapi masalahnya hari ini adalah praktek ketatanegaraan kita itu adalah setelah dibentuk oleh MK baru, putusan MK, DPR membuat undang-undang baru di situ. Yang isinya hampir sama dengan putusan MK tadi. Walaupun agak berbeda, itu yang buat hari ini. MK sudah memutuskan lain, kemudian DPR merevisi ulang. Maka putusan MK kan tidak bisa berjalan tuh. Contoh undang-undang mungkin masalah pemilu diputus oleh MK. Kemudian DPR membuat undang-undang baru. Maka kan putusan yang dibuat oleh MK tadi kan tidak berjalan karena dibuat baru lagi oleh DPR dengan merubah undang-undang yang sebelumnya. Apalagi kan sebenarnya putusan MK itu harus oleh DPR dibuat sebagai menimbang, mengingat putusan MK itu harus diisi harusnya. Karena putusan MK itu final and binding. Maka bagaimana kalau seumpama putusan MK nggak berjalankan? Maka sebenarnya kewajiban lembaga negara untuk mengikuti putusan MK. Walaupun sebenarnya teman-teman adalah banyak orang-orang kayak kalau di perdata itu kan gini, Silviana. Di perdata itu adalah anak yang luar kawin itu termasuk anak ibu atau anak perdata. Iya kan? Anak perdata, kasusnya Macica Muchtar. Tapi prakteknya di pengadilan apa itu berlaku? Enggak. Tetap itu susah untuk dapat waris karena itu anak perdata, Silviana. Maka yang sebenarnya pelajaran kita adalah bagaimana putusan MK itu bisa diterapkan oleh organisasi-organisasi di bawahnya itu loh. Itu yang hari ini masih susah. Karena putusan itu tidak bisa dieksekusi. Putusan MK apa bisa dieksekusi? Kan enggak, itu langsung jalan. Tapi maknanya kan Silviana, tidak banyak orang tahu juga putusan MK, Silviana. Di situ kelemahannya, di situ Silviana. Yang saya rasa pun seperti itu. Mungkin Silviana ada kurang paham dengan pendapat saya, Silviana bisa bertanya kembali ya Silvia. Koi, maaf gak bisa maksimal ikut live, jangan Pak di sini masih padam. Oke, tidak masalah. Arfadilah, halo Arfadilah, ikut lagi Fadilah. Koi,
Fadilah ada pertanyaan silakan. Fikriana 12 ada pertanyaan silakan. Saya lanjut ya teman-teman ya. Maka kemudian ada yang namanya the new constitution. Sebenarnya pertanyaan itu adalah pemerintah yang mendahului konstitusi ataukah konstitusi mendahului pemerintah di sini? Lebih dulu konstitusi atau lebih dulu pemerintah? Saya rasa sih konstitusi dulu. Pak Basuki itu sebenarnya Indonesia merdeka ataukah undang-undang dasar dulu? Ayo. Ayo gimana teman-teman? Konstitusi pemerintah dulu, merdeka dulu baru konstitusi, apa konstitusi itu baru pemerintah di sini? Kalau di sini aturannya teman-teman, pemerintah dulu kita merdeka, baru kemudian konstitusi dibuat, baru kemudian disahkan. Atau seperti itu kan. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Iya kan? Undang-undang dasar itu 18 Agustus 1945. Harusnya 17 Agustus juga. Itu praktek ketatanegaraan kita lah teman-teman, seperti itu. Secara de facto and de jure kita akui adalah seperti itu. Setelah proklamasi, baru kita pada 18 Agustus kita adanya adanya Undang-Undang Dasar 1945. Mas Altaf, ada pertanyaan dulu Mas Altaf. Teman-teman, Silviana, kemudian Hoy, Azalia Eileen bergabung. Hoy, maaf gak bisa, masih tidak masalah Hoy. Frikiana ada pertanyaan dulu. Itu teman-teman masalah konstitusi ya. Maka kita kan ada hierarki perundang-undangan. Ayo teman-teman kita ingat hierarki perundang-undangan apa aja. Ayo Stephen Bow Theory Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Yang pertama apa teman-teman? Hoy, apa yang pertama? Undang-undang tertinggi Hoy? Fadilah, undang-undang tertinggi apa? Altaf, apa tertinggi Altaf? Pertama undang-undang dasar. Kedua apa? Hamid, Azalia kedua apa? Kedua itu adalah apa Hamid? Betul Hamid, TAP MPR. Mas Tommy, keempat apa? Maaf. Ketiga apa Mas Tommy? Ketiga apa Mas Tommy ketiga? Ketiga itu adalah undang-undang. Setelah undang-undang atau perpu, peraturan pengganti undang-undang, setelah undang-undang itu ada peraturan pemerintah. Setelah peraturan pemerintah apa? Perpres, peraturan presiden. Setelah peraturan presiden ada perda provinsi, perda kabupaten kota. Itu sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7, teman-teman. Itu hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana permen, peraturan menteri itu ada di bawah naungan undang-undang, teman-teman. Walaupun banyak perda yang perda itu berlawanan dengan undang-undang hari ini. Kan hari ini banyak undang-undang yang dibatalkan, perda dibatalkan, teman-teman. Oke, teman, ada pertanyaan nih. Izin bertanya Bapak, jika putusan MK setara dengan undang-undang, apa ini? Bentar ya. Izin bertanya Bapak, jika putusan MK setara dengan undang-undang, apakah putusan tersebut dicatat di lembaga negara? Tidak, Fadilah. Tidak dicatat lembaran negara. Kan yang dicatat lembaran negara cuma undang-undang, Fadilah. Lembaran negara atau tambahan lembaga negara itu cuma undang-undang. Maka putusan MK tidak dicatat dalam lembaran negara. Namun dalam pembentukan undang-undang yang isinya sama, putusan MK harus sebagai pedoman juga, Fadilah, seperti itu. Memang dilematis ya, karena kita ada hampir karena undang-undang produk politik, maka harus ada MK sebagai lembaga hukum di sini. Karena kenapa teman-teman ada lembaga hukum? Karena prakteknya adalah seumpama kita nggak ada MK atau tidak ada itu Fadilah, tidak ada cuma sebuah politik. Kita kayak kasus Gus Dur. Gus Dur itu kan teman-teman, Gus Dur itu gara-gara jatuh kan faktor politik. Karena kalau waktu itu tidak ada MK. Kalau ada MK itu sebagai apa ya? Kalau ada MK teman-teman itu sebagai lembaga yang menguji pendapat DPR tentang impeachment. Karena produk politik dari DPR, Fadilah. Kalau Fadilah berpendapat, apakah kalau putusan MK setara dengan undang-undang? Iya. Apa putusan tersebut tidak dicatat di lembaran negara? Tidak dicatat di lembaran negara. Tapi di situ ada putusan MK itu wajib dijalankan oleh lembaga negara terkait di sini. Kemarin teman-teman ada gugatan masalah itu ya, gugatan masalah BPJS. Nanti saya share ke grup aja BPJS itu masalah BPJS itu antara Taspen sama BPJS diuji di Mahkamah Konstitusi, teman-teman. BPJS itu. Putusannya masih proses sidang BPJS tadi itu. Proses sidang. Maka penjalannya teman-teman itu yang
hari ini sedikit susah penjelasan tentang BPJS tadi gitu loh. Itu ya, Arfadila masalah putusan MK, nanti saya share masalah BPJS di grup teman-teman semua, di grup WA-nya teman-teman. Atau nanti saya cek di LMS juga. Penjalanannya putusan MK emang setara dengan undang-undang putusan MK. Nanti bisa skripsi nih Fadila. Bisa Fadila buat skripsi ataupun tesis disertasi yang mana saya melajari tentang politik hukum yudisial. MK itu sebagai pembentuk undang-undang di bawah naungan yudisial di situ. Itu ya Fadila ya. Nanti jawaban saya tidak dicatat. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Edward Yones, halo Pak Edward. Makasih ya Pak Edward jempolnya. Hilda, Fadil, Ikrom. Makasih Mas Tommy jawabannya. Betul sekali Mas Tommy. Makasih Mas Tommy. Jadi itu undang-undangnya teman-teman ya. Dalam pembentukan undang-undang. Karena bagaimanapun juga teman-teman, yang saya rasa adalah kita ada namanya kan adalah konvensi atau kebiasaan. Saya lupa nih, konvensi. Kalau kita bicara konvensi kan ada namanya kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan teman-teman. Jadi itu Fadila ada yang dalam bicara konvensi itu ada suatu aturan yang ada di Undang-Undang Dasar, tapi ada juga yang tidak ada di Undang-Undang Dasar. Apa itu namanya? Konvensi atau kebiasaan. Konvensi atau kebiasaan itu teman-teman, konvensi atau kebiasaan itu yang merupakan hal-hal yang tidak diatur di dalam suatu undang-undang, tapi itu menjadi maklum dan itu dijalankan juga di sini. Dijalankan juga oleh oleh pembentuk undang-undang teman-teman, konvensi. Entah saya cari dulu ya. Tadi saya bicara konvensi, lupa. Maka konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention ini menjadi hal yang lumrah dalam praktek ketatanegaraan kita. Seperti halnya maklumat wakil presiden nomor X gitu loh, tentang KNIP. Karena kita ada namanya waktu itu adalah ada maklumat presiden. Ini sejarah teman-teman. Ada maklumat presiden nomor X. Jadi ceritanya nomor X itu bukan nomor 10. Waktu itu kan nomor itu ditinggali. Kalau belum dikasih nomor dikasih X waktu itu. Ternyata waktu penjalannya tentang Komite Negara Indonesia KNIP itu ya, komite kan dulu waktu itu tidak ada DPR. Tidak ada menteri. Maka presiden itu Pak Karno jadi presiden dibantu oleh KNIP. Kan iya. Kalau semua dibantu KNIP, suratnya mana? Diganti di dasar hukum suratnya itu dari maklumat presiden nomor X. X-nya itu bukan nomor 10, bukan, tapi adalah nomor apa teman-teman? Nomor silang karena waktu itu lupa nggak dikasih nomor suratnya dalam administrasinya. Itu ada namanya konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, baik hubungan pusat dan daerah, presiden dibantu menteri, ataupun lain-lain. Karena apa teman-teman, presiden sebagai penjalan pemerintah, kayak kepala daerah. Kira-kira teman-teman lebih apal kepala daerah atau kepala DPR? Atau kepala DPR? Kira-kira mana? Pasti kepala daerah, bupati mungkin. Mungkin teman-teman juga gak hafal siapa tuh ketua DPRD Kabupaten Jember, gak hafal. Tapi kalau Bupati Jember kan hafal teman-teman. Makanya menjalankan adalah presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sama bupati sebagai kepala daerah dan juga kepala pemerintahan, bukan DPR. Karena yang dipilih langsung oleh rakyat itu adalah bupati sebagai kepala daerah. Maka maknanya teman-teman di sini adalah ada kebiasaan ketatanegaraan yang itu tidak ada tertulis di situ dan itu diakui di situ. Taunya dari mana Pak Basuki? Taunya dari saat kita menjalankan sesuatu. Mudah-mudahan teman-teman di sini nanti bisa menduduki jabatan penting di pemerintah, baik pusat dan daerah. Nanti biar teman-teman bisa memberi konvensi yang baik, kebiasaan yang terbaik. Masuk maklumat presiden, maklumatan pengumuman ya. Harusnya surat keputusan, tapi maklumat pengumuman. Tapi itu sebagai dasar hukum. Padahal di hierarki kita nggak ada tuh maklumat, nggak ada. Maklumatan maklum, pengumuman dalam bahasa Arab itu maklumat itu pengumuman. Tapi sebagai dasar hukum adanya menteri-menteri yang membantu presiden. Itu konvensi ketatanegaraan. Ada Pak Basuki? Ada. Konvensi itu ada teman-teman. Ada konvensi. Udah jam 2 nih, ada pertanyaan lagi teman-teman pikirannya? Mas Tommy ada pertanyaan mungkin? Udah jam 2 saya. Teman mungkin ada kuliah live perpres. Oke. Nafisa ada pertanyaan dulu? Saya rasa itu teman-teman ya, masalah teknis yuridis pembuatan undang-undang atau sejarah konstitusi kita. Kalau ada pertanyaan kami silahkan. Ini sudah jam 2, saya jam 2 lebih 5 menit. Saya cukup sekian dulu teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah teman-teman. Mari kita tutup
kuliah kita pada siang hari ini dengan baca surat Al-Asr 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusr. Makasih waktunya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kesuksesan. Salam hormat untuk keluarga teman-teman di rumah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.